Baik. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan tentang judulnya ini kesusahan atau penderitaan. Banyak orang Kristen mengalami kesusahan, ya, penderitaan. Itu apa sebabnya? Kenapa bisa begitu? Ya, mari kita baca di surat Roma, surat Paulus kepada jemaat Roma di pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8. Ya. Surat Roma pasal yang ke-8. Saya ingin mengajak membaca dari ayat 16 sampai 18. Surat Paulus kepada jemaat Roma. Kepada jemaat Roma dari ayat 16 sampai 18. Kalau sudah dapat saya membacanya biar jemaat sekalian bisa mengikuti. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, maksudnya Roh Kudus, ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami baca. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-Mu yang makin mengerti akan kebenaran, makin mengerti posisi kami, makin mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami, jalan hidup kami semuanya terpimpin oleh firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini kata Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus bilang, kita ini jadi anak Allah. Nah, karena kita jadi anak Allah, maka kita akan mewarisi segala yang milik Allah sebenarnya, ya kan? Nah, kita kan mewarisi bapak kita punya ini, segala harta apapun juga mewarisi. Nah, kita jadi anak Allah, kita akan mewarisi semuanya. Kita akan mewarisi. Nah, tapi katanya sebelum kita mewarisi itu, katanya gitu, kita akan menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita apa? Menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi jangan mau cuma menerima kemuliaan saja, tapi menderitanya tidak mau. Maksudnya gitu. Nah, kita akan dipermuliakan bersama Kristus. Kita pasti. Kita pasti akan dipermuliakan. Maka di ayat 18 dikatakan, semua penderitaan yang mungkin dialami, entahlah dari kecil kita sudah menderita dan habis-habisan menderita. Tapi kalau kita diselamatkan, kemuliaan yang akan kita terima, ya belum cukup ditukar dengan penderitaan itu. Bayangkan berapa mulianya itu. Jadi Rasul Paulus mau supaya orang Kristen hidup dalam penderitaan zaman sekarang ini tahan saja. Karena nanti kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, oke, kita akan menderita. Saya membagi sebenarnya lebih dari itu. Setidaknya ada 4 penyebab kita bisa menderita. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, dunia ini terkutuk, bumi ini terkutuk. Ya.
Jadi sekurang-kurangnya ada 4 penyebab kita bisa susah, menderita, mengalami kesusahan. Yang pertama adalah kesusahan yang kita sendiri penyebabnya. Ya. Anda nangkap nih, kita sendiri penyebabnya. Jadi kalau kita baca di Ayub pasal 5, coba Anda baca di Ayub pasal 5 ya. Di Ayub pasal 5 ayat 6 dan 7 ada bunyi demikian. Ayub pasal 5 ya ayat 6 dan 7 katanya. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api bergejolak tinggi. Jadi manusia menimbulkan kesusahan untuk dirinya sendiri. Di dalam Yakobus pasal 1 dari ayat 13-14 di situ dikatakan bahwa karena keinginan manusia itu, ya, katanya jangan bilang dikit-dikit dicobai Tuhan, dikit-dikit dicobain Tuhan. Tapi sebenarnya keinginan manusia itu yang mencobai dirinya. Jadi keinginan manusia yang menariknya masuk ke dalam berbagai pencobaan, berbagai kesusahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak keputusan manusia, ada banyak keinginan manusia yang menariknya, menderanya menuju kesusahan. Ya, ketika Charlie Kirk di Amerika itu, dia mendirikan tenda dan berdebat dengan mahasiswa-mahasiswa. Ada yang bilang bahwa kenapa ini ya toh, ini tidak adil katanya. Ada orang-orang yang homeless gitu, tinggal di trotoar pakai tenda. Saya terkesima. Charlie Kirk menjawab dia, there's their choice. Itu pilihan mereka. Kenapa bisa pilihan mereka? Ketika dia ambil obat narkoba pertama kali minum, ya, itu sudah dia pilih sendiri. Mau sakau, mau berguling-guling, ya, sampai tidak ada rumah, tinggal di tenda, di trotoar segala macam. Itu sudah pilihan dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba Anda review. Ya. Dalam hidup ini kita mengalami banyak kesusahan yang kita sendiri putuskannya. Kita sendiri penyebabnya. Saya kadang-kadang termenung sendiri, aduh, saya sudah salah dulu. Saya sudah bikin itu salah. Saya sudah bikin ini salah. Dalam hidup ini ada banyak hal kita putuskan salah. Ya. Saudara, ya kita perlu akui itu. Kita sendirilah yang menyebabkan kesalahan itu. Ya, kita sendiri yang menyebabkan. Ya, saya khotbah kepada anak-anak panti asuhan. Saya bilang apa sama mereka? Kalau kamu ada di panti asuhan hari ini, oke, bukan salah kamu. Ya. Salah orang tuamu mungkin, atau keadaan, bukan juga orang tuamu. Tetapi sekarang inilah saatnya kamu mengambil keputusan yang baik, keputusan yang benar, ya, supaya jangan kesusahan demi kesusahan melilit hidupmu. Ya. Kenapa? Karena engkau malas sekolah, keputusanmu. Dan itu akan membawa akibat. Akan membawa akibat. Ya, orang malas sekolah, ya, orang bolos, lari, dan lain sebagainya. Ya, kita punya banyak alumni anak panti. Ada yang sukses, ya, bahkan wah hebat sekali. Tapi ada yang, kita lihat apa. Ketika kita telusuri hidup mereka, pada waktu mereka kecil, mereka mengambil keputusan yang salah. Mereka bolos sekolah, kita antar dia ke sekolah, dia keluar lagi entah kemana, misalnya gitu. Akhirnya, ya, manusia mengambil banyak keputusan yang salah. Ya loh. Setelah beranjak dewasa, ada banyak keputusan yang kita ambil. Ya. Mau menikah dengan siapa dan lain sebagainya, ya kan? Oh, ini bukan keputusan sembarangan. Ya. Salah menikah, kamu habis kamu, ya loh. Kamu diborgol bersama satu orang. Kamu bisa bayangkan. Ya. Sama satu orang ternyata terlalu egois. Ampun deh. Gimana nih mau hidup dengan orang macam begini, ya loh. Nah, kamu diborgol, ya loh. Wah, saya sudah menyelesaikan kemelut hidup banyak orang, ya, menolongnya dan lain sebagainya. Dan saya tahu, ya,
Ada banyak kesalahan-kesalahan yang manusia buat yang menyebabkan kesusahan, penderitaan bagi hidupnya sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi di antara begitu banyak keputusan manusia, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang Tuhan sangat perhatikan amat sangat itu, tahu nggak apa? Keputusan terhadap perkara rohani. Ya, keputusan terhadap perkara rohani. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hidup manusia ada banyak keputusan. Mau menikah dengan siapa, mau tinggal di mana dan lain sebagainya, semuanya membawa efek. Pasti membawa efek. Tetapi yang menjadi concern Tuhan terhadap seseorang adalah apa? Keputusan terhadap perkara rohani. Ya, perkara rohani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yakub sangat-sangat memperhatikan perkara rohani, Esau sama sekali tidak. Bahkan dia jual hak kesulungannya dengan harga murah. Ya. Dan Tuhan tahu, ini Yakub, dia memperhatikan perkara rohani. Ada berkat khusus untuknya. Tidak segera, tapi di kemudian hari. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Anda baca kitab Daniel, baru di pasal awal saja, Daniel mengajak 3 orang temannya memberi concern, perhatian besar terhadap perkara rohani. Saudara yang saya kasih, perkara rohani. Akhirnya apa? Tuhan memberkati. Ya. Dia mengajak temannya, katanya apa? Kita harus menguduskan diri. Menguduskan diri. Makanan raja sangat menggiurkan. Ya, namanya makanan raja, bukan raja semangat raja, kaisar terhebat. Anda tahu makanannya model apa? Semuanya terpilihnya. Tapi jangan tergiur. Kita harus menjaga kekudusan. Dan atas keputusan ini, Tuhan bahagia, Tuhan senang. Tuhan memberkati. Tuhan berikan pengetahuan. Hanya Daniel bisa menafsirkan mimpi. Hebat sekali saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa. Nah saudara, saya ingin yang kedua. Karena kita tadi agak terlambat. Ya. Yang kedua apa? Kesusahan, penderitaan manusia. Tadi disebabkan oleh diri sendiri. Keputusan kita. Yang kedua adalah kesusahan karena orang lain. Kesusahan karena orang lain. Ada di sini yang menderita atau agak susah karena orang lain. Ini kadang-kadang orang lain, ya mungkin orang bisa menyebabkan kita susah adalah yang dekat dengan kita. Orang tua kita, bahkan kakek kita, dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang mereka ambil keputusan, anak cucunya bisa susah juga gitu ya. Ya kakek buyut saya datang ke Kalimantan, saya pikir kenapa dulu mereka bukan pergi ke Amerika gitu ya. Kemana misalnya gitu ya. Ya ke sana, saya jadi orang Kalimantan gitu. Ya mereka putuskan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya dalam hidup ini banyak orang ambil keputusan dan bisa menyebabkan keluarganya susah. Ya, orang lain ikut susah. Ya, papa saya ambil satu keputusan yang kami susah sekali, tapi bukan dia salah. Situasi waktu itu, tahun 60-an, dia pilih WNA, bayangkan, dan mau pulang Tiongkok punya, sehingga apa? Walah, lalu nggak jadi pulang, nah kan jadi kacau, ya toh. Akhirnya apa yang terjadi? Kami susah. Susahnya bukan main. Karena itu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, saya sering mengingatkan kepada orang Kristen, ya, terutama yang masih muda. Keputusan kamu hari ini tidak mempengaruhi bapak kakek kamu mungkin. Semuanya itu. Tidak lagi. Apalagi mereka yang sudah meninggal. Kamu punya keputusan tidak mempengaruhi mereka. Tapi keputusan kamu, ya, mempengaruhi anak cucu kamu yang berikutnya. Ya. Kemana kamu tinggal, ya, dan banyak hal yang lain semuanya. Itu mereka semuanya akan ikut terpengaruh. Ya. Bahkan saudara, kalau engkau tidak hati-hati, ya loh, terjaring KPK, pakai rompi oranye, matilah seluruh keluarga. Betul nggak? Ya. Semuanya akan ikut menderita. Ya. Nah, semuanya itu. Nah, satu orang buat kesalahan bisa menyeret banyak orang.
Oleh sebab itu, ya di dalam mengambil keputusan, Anda harus super hati-hati. Karena efek yang kamu timbulkan bukan untuk diri kamu sendiri hari ini saja. Tetapi efek yang kamu timbulkan itu bisa beranak cucu dan seterusnya. Dan bahkan saya kasih tahu, Anda pergi ke gereja mana, ya, oh itu akan banyak sekali efeknya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Anda bisa bayangkan, Diaken Adhat minggu lalu tidak ada. Dia pergi ke Jogja ngantar putrinya yang sulung, kuliah di Jogja ya, kuliah di Jogja. Wow, ya untung ya di Jogja sudah ada GBIA ya, sudah bawa dia pergi ke sana, ke GBIA di sana dulu ya. Ada satu jemaat GBIA di Bekasi, ketika anak putrinya mau masuk kuliah, ya, tes lulus 2 universitas, satu Bandung, satu Lampung. Nah, kemudian anaknya drop yang Bandung dan kuliahnya ke Lampung. Waktu itu saya bilang, lah yang di Bandung itu kan universitas bagus, saya bilang. Loh kenapa drop yang Bandung dan pilih yang Lampung? Nah karena waktu itu di Bandung belum ada GBIA, sedangkan di Lampung ada Firman Legowo di situ ya. Dia bilang sama saya, Pak Twento, sudah kita doakan. Katanya ya, anak saya terpaksa drop yang di Bandung, katanya enggak ambil itu walaupun lulus, katanya, dan ambil yang di Lampung karena apa? Ada GBIA di sana, katanya. Anak saya harus pergi ke gereja yang benar, mendengar firman Tuhan yang benar. Aduh, saya tertegun. Saya tertegun ya. Saya udah, Tuhan berkatilah ini orang tua yang begitu baik, begitu mau anaknya diselamatkan. Dia khawatir ya keputusannya bisa mencelakai anaknya, cucunya dan seterusnya. Karena itu memang bisa, ya. Itu memang bisa. Nah oleh sebab itu ya dia putuskan itu. Saya kaget juga, ya dong. Tapi oke lah ya, dan bagus ya dong. Hasilnya bagus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesusahan yang disebabkan oleh orang lain pada kita. Ya, kita tidak bisa berbuat banyak kalau kesusahan itu diturunkan kepada kita. Ya, diturunkan kepada kita. Nah, yang ketiga, manusia kita juga menghadapi kesusahan. Banyak kesusahan yang karena apa tahu nggak? Karena saya kategorikan ini karena bencana alam dan politik. Ya, bencana alam dan politik. Wah, ini tadi malam saya baru gempa dekat Aceh di sana ya. Belum lama ini kan Bekasi. Wah kelihatannya Indonesia ini dikelilingin gempa ini ya. Dikelilingin gempa sana sini dan diprediksi katanya akan gempa dahsyat Laut Jawa Selatan ya, yang nanti gelombangnya bisa 50 sampai 100 meter. Waduh, saya pikir ini kita punya gedung ini 1 lantai 3 meter, 3 lantai 9 meter, 4 lantai cuma 12 meter. Kalau gelombangnya 30 meter, Anda bisa bayangkan. Ya, ini gedung aja habis gitu ya. Wow, ya. Nah bencana alam. Ya, bencana alam dan banyak ya. Tiba-tiba kena gunung Merapi meletus. Atau saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Indonesia ini sangat terkenal. Sangat terkenal. Anda tahu letusan gunung yang terdahsyat pernah terjadi, terekam sejarah itu di mana? Banyak orang pikir Krakatau, bukan. Krakatau memang hebat juga, ya. Abunya sampai ke New York. Ya. Tapi tahu nggak apa? Coba kamu cari sejarah. Gunung Tambora yang di daerah NTB atau NTT di sana itu, ya Gunung Tambora namanya. Kamu bisa klik di Google Gunung Tambora, tahu nggak apa? Dia meletus, itu berapa pulau hilang? Tahu nggak apa? Di Eropa 1 minggu nggak lihat matahari. Wih, saya bilang itu dahsyat itu ya. Nah, luar biasa ya. Gempa bumi, gunung meletus bisa menyebabkan banyak kesusahan. Banyak kesusahan. Dan politik, oh ya politik juga. Ya. Kadang-kadang kebijaksanaan pemerintah bisa membuat orang banyak susah juga ya. Ya tadinya baik-baik dagang, tiba-tiba di atas jalan kita mau dibikin jembatan. Nah doh, gitu. Ya kan? Kita lihat enggak? Anda tahu yang jalan kalau kita di sini itu jalan apa Garuda ya. Anda tahu itu di depan Hotel Golden itu di situ. Itu tadinya itu jalannya lapang dan ada toko yang bagus di situ, ada showroom segala macam. Tiba-tiba dibikin terowongan ke bawah,
dan jalannya diblokir, saya pilih showroomnya tutup dah. Ya, politik dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Indonesia mengalami banyak sekali gejolak politik. Banyak sekali ya. Orang Tionghoa sebenarnya paling menderita. Paling menderita. Mengapa orang Tionghoa paling menderita? Ya, orang Tionghoa banyak kerjanya dagang. Ya, dagang kelihatannya banyak duit. Jadi kalau ada terjadi kerusuhan, perampokan, nggak mungkin rampok orang miskin kan? Yang ada kan rampok orang kaya, betul nggak? Dan lagi, ya semuanya ini akan terjadi. Ya kita tahu ya, bahkan waktu zaman Belanda sudah terjadi, ya. Kemudian tahun 60-an, 65 satu kali hantam luar biasa, ya. Diulangi lagi 98, waduh. 98 saya masih kenang-kenangan terus gitu ya toh. Andrew masih anak SMP waktu itu ya toh. Andrew SMP, bayangkan di sini udah ramai BCA di depan itu udah ya habis semuanya itu. Saya sama Pak Hasan kita dua mandor sana sini jaga gedung kita. Waduh ya toh. Dan saya ingat Andrew belum pulang. Bayangkan ya toh. Akhirnya saya pinjam itu motornya si Ani, itu adiknya Pak Yunus itu, pinjam motor pakai helm. Saya kebut pergi jemput Andrew. Dia nggak tahu apa-apa main sepak bola. Waduh. Orang di luar udah mau hancur, jalan Gunung Sari udah hancur. Saya bilang teriak, dia cepet. Dia naik ke belakang motor saya kebut pulang sambil batu berseliwiran di kepala begitu. Sampai di sini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang hidup jadi menderita gara-gara 98. Saya punya sepupu satu meninggal, dia sekarang meninggal. Tadinya dia tuh punya toko jual cat segala macam itu di itu Gunung Sahari di Ampera di situ. Di Ampera dia punya toko. Ya. Nah pada waktu 98 habis tokonya dijarah, ya sampai ludes semuanya. Dia bingung, akhirnya tiap hari dia bengong sana bengong sini. Mau mulai nggak ada modal lagi, tahu nggak apa? Kejerat narkoba. Aduh, ya waktu dia narkoba saking ketagihannya, ya gimana ya toh, bapaknya ngomong sama saya dan saya panggil susuk ya. Hen, dia bilang, ada nggak tempat untuk bisa nampung ini, kamu punya adik ini katanya supaya bisa diobatin. Saya bilang, ada yang saya kenal di Singapura. Saya bilang, di sini kan ada, dia bilang. Saya mau tuh dia jauh-jauh, kalau bisa satu pulau nggak bisa pulang. Oh, saya bilang, kenapa begini? Dia bilang, saya taruh dia yang ada di puncak itu katanya itu untuk tampung orang narkoba. Dia bilang, 2 hari kemudian dia sudah berdiri di depan pintu, sudah pulang. Nah, alah, sudah. Nggak ada duit apa dia bisa pulang? Oh bisa, dia jual sepatunya. Dia pulang. Ya ampun, jadi pulang pakai kaki ayam. Dan sampai di sini matilah. Akhirnya apa? Dosisnya bertambah, mati overdosis. Orang umur 30-an. Waduh, saya bilang kasihan sekali. Nah, banyak orang hidupnya menderita karena bencana alam, ya, karena politik, ya, karena politik. Ini dia. Jadi yang pertama karena kesalahan sendiri. Ya, karena kesalahan sendiri. Salah pilih pasangan, menderita seumur hidup. Mau cerai susah, enggak cerai susah. Dua-duanya susah. Aduh, ya toh. Kami sering kali konsult. Itu makanya yang mau menikah kita bilang apa? Hey, ya toh, daftar. Ya, kapan mau menikah dan konseling. Konseling gitu ya. Lah kadang-kadang konseling juga lolos. Kenapa dong? Waktu konseling manisnya minta ampun gitu ya. Aduh, semuanya ampun. Habis konseling berubah, habis menikah berubah. Aduh, kita bilang kenapa jadi begini, you know? Yang jadi hamba Tuhan itu puyeng gitu. Saya sudah banyak kali. Satu kali saya ditelepon sama Simu, kita lari ke sana bawa mobil sampai hampir mau nabrak orang, tahu enggak? Karena apa? Sampai di sana istrinya lagi masukin pakaiannya ke dalam kopernya. Saya bilang, kamu ini balikin. Ya begitulah ya. Nah, banyak masalah. Ya, coba bayangkan ya. Kita bikin masalah kita sendiri. Ya, yang repot tuh orang kemudian dia salah-salahkan Tuhan. Padahal itu keputusan dia. Ya, keputusan dia. Tapi dia salah-salahkan Tuhan. Nah, kemudian memang ada kesusahan yang disebabkan oleh orang lain ya. Dan paling misalnya leluhur kita. Ya, mereka bikin kesalahan, tetapi ya kita tidak bisa berbuat banyak.
Nah, yang ketiga tadi itu adalah kita susah, kita menderita karena bencana alam dan karena politik. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang itu, ya Pak Timotius pasti paling tahu itu tahun 98 ya toh, bagaimana situasi di Kalimantan Barat. Ya. Situasi pada waktu itu di Kalimantan Barat, ampun ya, dia punya pengungsi yang tidur di barak itu ratusan ribu. Ya. Waduh, saya waktu itu jual es. Ya, jual es pergi ke itu ya pengungsi penuh sekali di mana-mana. Wah itu gara-gara politik saudara. Dan yang keempat itu apa tangga? Kesusahan karena kebenaran. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesusahan karena kebenaran. Nah coba kita baca dulu ya 2 Timotius ya pasal 2. Ya. 2 Timotius pasal 2 katanya apa? Ada di ayat 3, 2 Timotius pasal 2 di ayat 3 berkata, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikut menderita. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi di Roma yang kita sudah baca, Rasul Paulus bilang apa? Oh ya, kita ini anak Allah, kita ahli waris. Kita akan menerima semua warisan, janji-janji Allah. Janji, ada berapa banyak janji dia dalam Alkitab Anda tahu. Kenapa disebut perjanjian lama? Karena memang banyak janji. Janji juru selamat akan datang. Kemudian ditambah dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu, janji. Tuhan Yesus janji dia akan datang kembali. Ya. Bunyi sangkakala kita akan naik ke atas. Tuhan janji dan kita pegang janji itu semuanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada janji kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Kita akan menerima tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan berapa mulia, berapa hebatnya tubuh itu yang kita dijanjikan itu. Tapi sebelum kita menerima itu, kita menyandang nama Kristen pengikut Kristus, saudara. Kita menyandang nama Kristen pengikut Kristus. Anda tahu pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu Kristus kecil, ya toh. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di mana Tuhan Yesus dibenci, pengikut-pengikutnya akan kena juga. Ya, di mana Kristus dimaki, dicaci maki, ditolak, ya pengikut-pengikutnya akan ikut, ya akan kena rembesnya. Ya oleh sebab itu tidak heran kalau begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun ya, kalau engkau susah di muka bumi ini, engkau susah yang karena Tuhan, yang karena kebenaran. Oh, saya kasih tahu, Tuhan ganti punya. Ya, Tuhan bayar. Ya, Tuhan itu tidak pernah bangsatin orang. Ya tahu nggak bangsatin gitu ya? Ya pakai barang orang nggak dibayar gitu ya nggak? Pinjam duit orang nggak dibayar misalnya, atau ngerampok punya orang itu. Tuhan nggak. Tuhan bayarnya over. Bayarnya bunganya luar biasa. Anda tahu Tuhan pernah pinjam perahu Petrus. Khotbah cuman berapa jam? Betul nggak? Berapa jam Tuhan pinjam perahu Petrus? Lalu dia bayar pakai apa? Pakai ikan. 2 perahu penuh hampir tenggelam katanya. Mungkin Petrus bingung menghitungnya. Dan dia pikir, loh ya toh, ini harganya bagus. Cuman dipinjam beberapa jam, 2-3 jam, betul nggak ya toh? Dibayarnya 2 perahu ikan, kamu bisa bayangkan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, Tuhan tidak pernah merugikan orang, tidak pernah. Ya. Kalau Tuhan mau pakai hidupmu, ya bersyukurlah karena Tuhan pasti akan memberkati, pasti akan membalas itu. Cuman kapan? Dan mau dibalas pakai apa? Ya, nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah kita sudah dengar banyak cerita Ayub, betul nggak? Ayub itu adalah salah satu orang yang dia merasa
nggak ada salah nih gitu ya. Sampai 3 orang temennya itu datang mencerca dia, kamu pasti salah begini begitu. Karena apa? Tahu nggak? Temen-temennya itu pakai teologi sukses gitu ya. Orang-orang sukses itu ya ini disayang Tuhan tuh pasti begini begitu, nggak dicilakain. Tapi Ayub saya ini salahnya apa? Nggak tahu dia tuh korban apa, tahu nggak? Korban Tuhan mau ya membuat iblis itu kalah. Waduh, Tuhan mau buat iblis itu kalah. Makanya waktu wisuda itu kan saya bilangnya tuh, saya heran, saya bilang gitu. Kalau orang yang saya puji, iblis itu serang dia habis-habisan. Makanya saya tuh nggak berani puji-puji Anda gitu. Kalau saya puji kamu, ya biasanya iblis lalu akan serang kamu hebat gitu. Ya, iblis serang dia hebat. Kenapa? Wah, ini dipuji Pak Suhento nih. Wah, Diaken Athat kan barusan saya puji ini ya. Nah, bayangkan. Saya bilang bawa anaknya ke Jogja, disekolahkan di sana, ada GBIA bagus. Nah, iblis dengar ini. Katanya Athat. Sikat dia gitu ya. Kenapa tuh enggak? Ini ada mahasiswa yang bagus, saya bilang ya toh, tinggi, orangnya putih, ganteng, bisa bahasa Inggris. Ini bagus sih, ini bagus ya. Saya selalu bilang Simo, ini bagus. Dia bisa bikin jemaat di sana sini. Hilang sekarang. Nah kan saya bilang, kalau orang saya puji itu bahaya gitu, bahaya gitu. Ada mahasiswa David itu ya, waktu wisuda kan dia, bagus, hasilnya juga bagus semuanya, puji. Saya bilang dia, kamu hati-hati gitu. Kalau saya puji-puji kamu, gitu, nanti iblis meningkatkan serangannya. Hati-hati kamu itu ya. Nah si Ayub itu kan bagus, betul nggak? Tuhan puji Ayub, kamu bisa bayangkan. Habis Tuhan puji Ayub, iblis bilang apa? Serahkan sama saya. Serahkan sama saya. Dan apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Waduh ya, Ayub runyam. Bukan cuma hartanya saja yang ludes semuanya. Sampai itu Tuhan masih bilang sama iblis, lihat kan, tetap setia, bagus dia. Iblis bilang apa? Nah cuman harta kecil, izinkan saya sentuh badannya. Baru dia tahu. Tuhan bilang, silakan matilah Ayub kamu. Akhirnya apa? Kamu bisa bayangkan, sampai hari ini segala macam dokter memperkirakan kena penyakit apa. Ada yang bilang itu kanker kulit lah, macam-macam gitu. Bayangkan dia duduk di antara abu katanya. Nggak bisa itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi Ayub menjalaninya dan berhasil. Betul nggak? Dan Ayub memuliakan nama Tuhan. Kalau Ayub tidak setia, maka Tuhan akan jadi bahan olok-olokan iblis. Betul nggak? Oh, iblis akan bilang, benar kan? Oh, saya udah bilang dia nggak setia. Nah, kamu salah. Tapi Ayub, ya Tuhan Maha Tahu, Tuhan tahu Ayub setia. Akhirnya lewat semuanya itu. Karena baca kitab Ayub. Ya di pasar akhirnya itu apa katanya? Tuhan kemudian memberkati Ayub kembali. Aduh. Makanya saya bilang, Tuhan bayar berapa? Bunganya berapa persen? 100%. Kita sekarang bunga bank setahun cuma 7%, 6%. Tuhan bayar 100%. Ayub sampai terkaget-kaget. Anaknya, bayangkan, anak yang kemudian Ayub dapat. Semua orang hari ini mau kasih anak ramanya apa? Keren hapuk. Wah, terus apa lagi? Yemima, semuanya bilang nggak ada kasih nama anaknya misalnya gitu, Isabel gitu ya, nggak ada. Nah, semuanya kasih nama anaknya anak-anak Ayub. Kenapa tuh nggak? Alkitab mencatat katanya di antara perempuan zaman itu anaknya tercantik. Waduh, bayangkan ya toh. Kalau Tuhan berkati nggak tanggung-tanggung, saya kasih tahu. Ya, enggak tanggung-tanggung. Tuhan berkati enggak tanggung-tanggung ya. Nah, tetapi saudara yang saya kasih dong, tuh semua orang tuh mau ngambil ekornya, maksudnya mau ngambil ujungnya, diberkati. Aduh, diberkati. Tapi depannya gimana? Ya toh? Gimana? Mau enggak menderita bersama Kristus supaya kita bisa ikut dipermuliakan bersama Kristus. Ikut dipermuliakan.
Kita nggak mau, yang menderitanya nggak mau, Tuhan nggak mau. Saya mau ikut dipermuliakan. Hore, haleluya, maranatha, akan dipermuliakan. Menderita, oh jangan dulu, dia aja Tuhan, dia. Jangan saya. Nah, saudara yang saya kasih dalam, no, nggak begitu ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kamu di hadapan Tuhan, bilang Tuhan, ya, saya ini apa adanya, ya. Tuhan, ya, saya bersedia, bersedia. Tuhan mau hutang, Tuhan mau minjem duit kamu, Tuhan mau hutang kamu mau kasih nggak? Tuhan dia kasih hutang sama Tuhan, mau nggak? Coba kita baca satu ayat, Amsal 19, ini luar biasa ini ya, Amsal, surat ini Amsal 19. Anda lihat di Amsal 19. Ya. Oh, Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa yang menolong orang lemah saja, dia memiutangi Tuhan, minjemkan duit kepada Tuhan yang akan membayarnya. Apalagi yang ikut dalam memenangkan jiwa. Tadi di sekolah minggu, ya ada yang tanya, Jernih tanya, nanti apa pengadilan kita di hadapan Tuhan. Saya bilang, ya, sekarang kita mati, kita itu langsung pergi ke sorga. Ya, kita langsung pergi ke sorga. Yang tidak percaya Tuhan langsung ke neraka. Lalu pengadilan Kristus kapan? Pengadilan Kristus, bema Kristus itu adalah sesudah pengangkatan. Bema Kristus. Nah, sesudah pengangkatan kita diadili di bema Kristus. Mengadili apa? Mengadili apa-apa saja yang kita sudah lakukan, apa-apa saja yang kita, termasuk semua uang segala macam, apa saja. Kalau Tuhan mempercayakan kamu jabatan, kamu mempergunakannya bagaimana? Kalau Tuhan mempercayakan kamu harta segini, kamu mempergunakannya bagaimana? Saya bilang gini, ya, orang yang dipanggil Tuan Budi, sebenarnya dia Mr. Wordward namanya. Dia pergi ke Kalimantan Barat saja jadi misioneri, ya, sana. Nah, saya nggak tahu dia selamatkan berapa banyak orang. Salah satunya saya, dia selamatkan. Nah, dia sudah mati nih, tapi dia belum terima hadiah. Kenapa dia belum terima hadiah, tahu nggak? Karena hadiah yang Tuhan akan berikan kepada Mr. Wordward itu multi level. Kalau kita kan ada multi level marketing, gitu. Ini Tuhan ada multi levelnya gitu loh. Jadi gini ya. Jadi simpelnya tuh gini, Mr. Wordward itu missionary pergi ke Kalimantan di sana, Suhento diselamatkan, ya toh. Kemudian Suhento bukan cuma diselamatkan, kemudian Suhento menjadi hamba Tuhan. Suhento menyelamatkan banyak orang, gitu ya. Suhento menyelamatkan siapa misalnya? Suhento menyelamatkan Brian, ya toh. Nah, Brian kemudian jadi hamba Tuhan, mudah-mudahan gitu. Jadi hamba Tuhan misalnya gitu ya enggak. Akhirnya Brian menyelamatkan lagi siapa? Dan itu orang jadi hamba Tuhan lagi, menyelamatkan orang lagi. Berapa kali lipat baru bunyi sangkakala. Betul enggak? Wah, bayangkan Mr. Wordward punya hadiah berapa besar. Betul enggak? Bayangkan, karena apa? Multi level. Anda bisa bayangkan. Jadi bukan dia saja, memang dia datang ke Kalimantan di sana segala macam. Enggak ada duit, enggak datang. Betul enggak? Enggak ada duit, enggak datang, ya. Pakai duit itu datangnya. Saya tahu itu, ya. Dia sampai di sana dan bagaimana semuanya itu. Wah, gereja di Amerika, ya, terutama gereja Baptis. Mereka berseru-seru. Tiap tahun itu ada namanya apa? Mission Conference. Kita di sini itu kongres, ya, kongres doang. Di sana itu ada Mission Conference. Jadi begini loh. Orang Amerika tiap tahun itu mereka ada Mission Conference. Jadi mereka bilang apa? Tahun ini, ya, saya waktu itu kaget. Tahun ini, ya,
gereja kita membutuhkan 200.000 US dollar untuk urusan misi. Wow. Kalau sekarang 200.000 US dollar berapa? 3 eman. Ya enggak? 3 eman. Kenapa? Saya lihat di gereja itu, tahu nggak? Di belakang ini berjejer bendera. Di semua negara yang ada kirim misionerinya 1 biji bendera. Sehingga di belakang gereja ini penuh, ada 70 bendera. Wala. Mereka ada ikut mensupport 70-an misioneri ke berbagai negara. Wow. Dan setiap tahun conference 1 kali teriak-teriak, wow, ya toh. Dan banyak yang semua mereka nggak ada duit. Di sana itu jemaatnya sederhana. Akhirnya muncullah yang jadi kebiasaan itu, tahu apa? Janji iman. Ya. Janji iman itu duitnya belum ada loh, janji iman. Jadi tulis berapa? Tulis Suhento ya 1 tahun ini kasih sekian. Ya. Duitnya belum ada, janji iman. Akhirnya kebiasaannya lalu dibawa ke Indonesia. Indonesia juga mau belajar janji iman. Tapi di bank ada tabungan 500 juta. Itu bukan janji iman. Itu duitnya sudah ada namanya. Gitu. Nah, kalau mereka janji iman itu duitnya belum ada loh. Saya sebenarnya beberapa tahun di sana sempat ngamatin mereka. Hebat ini orang Amerika, hebat. Saya bilang. Mereka kirim misioneri ke berbagai negara. Wow, ya dong. Nah, saya bilang apa? Kita nanti masuk surga. Kita belum diadili. Belum. Tunggu nanti bunyi sangkakala. Kalau di dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu, ketika jala ditebar, waktu jala ditarik itulah kita semuanya. Nanti baru akan dihitungan. Nanti hitungan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya baru bicara di close family kami, keluarga besar. Kongres kita nggak jadi Oktober, saya bilang, Papa bikin lagi blog kelas di Oktober tanggal 13-17. Lalu kenapa? Ya karena nggak jadi kongres, kita bikin blog kelas. Saya bilang apa? Itu sudah dibangun mahal, gitu. Kalau dipakai setahun cuma sekali 2 kali, rugi. Jadi kita harus manfaatkan semaksimal mungkin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan itu, wah saya senang sekali. Ya, ini yang sudah daftar mau hadir blog kelas di RBC sudah 56 orang luar. Ya, 56 orang luar. Wow, saya bilang ya, ini bakalan ramai ini. Tahu nggak? Yang menggetarkan hati saya, ada 9 orang daftar dari Kalimantan Tengah. Ya, Kalteng, Kalimantan Tengah. Kira-kira 2 hari 2 malam bawa mobil. Walah, ya toh. Kalau mereka nggak dapat berkat sih ya capek loh, betul nggak? Mau nyoba bawa kendaraan 2 harian gitu loh. Wah, tapi puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kata Rasul Paulus, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Betul nggak? Ya, dalam koneksi, artinya apa? Semuanya harus kita lakukan demi Tuhan, maka tidak akan sia-sia. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menderita. Kata Rasul Paulus, kita akan menderita. Ya, ini bukan ngaget-ngagetin atau cuma omon-omon saja. Betul ya toh, kita bisa menderita. Dan kalau kita menderita karena kebenaran, maka jangan khawatir. Ya, saya bilang bahwa Tuhan tidak pernah rugikan orang. Tuhan tidak pernah rugikan siapapun. Coba kita lihat ini. 1 Petrus pasal 2. Ya, 1 Petrus pasal 2. Wow. Apa kata Tuhan? 1 Petrus pasal 2. Ya. 1 Petrus pasal 2. Ayat yang ke-20. Ya, 1 Petrus 2 ayat 20. Bilang apa? Coba kita baca sama-sama ini ayat. 1, 2, 3. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Coba camkan baik-baik. Ya. Kalau kamu harus menderita karena kebenaran,
kamu harus menderita. Itu kasih karunia pada Allah. Itu kamu memberi kasih karunia kepada Allah. Maunya manusia kan minta. Ya. Minta kasih karunia dari Allah. Tapi Tuhan sekarang mau nyoba. Mau nggak kamu memberi kasih karunia kepada Allah? Wow. Itu dengan cara apa? Dengan cara rela menderita karena kebenaran. Ya. Rela menderita karena kebenaran. Oh, ini akan luar biasa. Dahsyat. Ya, dahsyat. Kenapa enggak? Kita akan dibayar oleh Tuhan lebih dan lebih dan lebih. Ya. Saya katakan, ini hanya orang Kristen ini mau percaya atau tidak. Mau percaya atau tidak. Oh, saya kasih tahu Anda bahwa nenek moyang rohani kita, para Anabaptis, ya, nenek moyang rohani, mereka ditangkap, mereka tuh senang. Saya lupa nama orangnya. Ada satu orang, ya, Anabaptis ini. Kalau salah mereka ditangkap berempat apa berlima. Ya, setelah diwawancara gini, ya toh. Akhirnya dia dilepas pulang. Sampai pulang di rumah, dia pikir semuanya dilepas karena diinterogasinya kan beda-beda. Maksudnya terpisah. Dipikir semua pulang. Sampai di rumah apa tahu nggak? Dia istri bilang, kamu pulang. Kamu diizinkan pulang. Kamu dilepas. Iya. Loh, teman-teman kamu bilang, mereka nggak pulang ya? Enggak, istrinya bilang enggak loh. Ini si Anu kan suaminya, istrinya kan ada kenal. Mereka enggak pulang, dia bilang. Jadi saya yang dilepas sendiri. Enggak, saya mau balik. Dia balik tuh enggak, ngantar dirinya ke situ. Tolong kurung saya lagi, dia bilang. Kenapa? Itu malah bingung. Enggak mau, saya bilang. Kalau mau dibalik, kami semuanya balik doang. Jangan saya sendiri aja yang balik. Wah, kalau enggak, ayo saya kurung saya lagi. Wah, ada orang macam begini, kamu bisa bayangkan. Kenapa atau enggak? Karena mereka menghitung apa? Segala penderitaan, kesusahan yang mereka alami karena kebenaran, pasti Tuhan bayar dengan bunganya yang berkali-kali lipat. Ya, enggak akan rugi punya. Gitu loh. Ya, kamu bisa bayangkan. Ya, sepanjang sejarah para Anabaptis banyak yang menderita, Felix Manz yang terkenal orang pertama yang dibunuh oleh Zwingli, ya bapak Protestan, bunuh. Ya, Zwingli berjalan dengan gagah, umur 22 tahun, masih muda sekali, berjalan menuju perahu di mana dia mau ditenggelamkan. Bayangkan, berjalan dengan gagah, ya. Tidak ada sedikit pun itu, ya, apa rasa menyesal atau apa, tidak ada. Sampai yang saya seringkali ngomong salut itu ibunya, ya, Agustina. Gimana kalau anak kamu mau ditenggelamkan? Kamu kira-kira ngomong apa? Tapi ibunya dari balkon rumahnya itu keluar, lihat anaknya lewat jalan, dia teriak apa? Felix, katanya, teguhkan hatimu, kita ketemu di surga. Walah. Saya bilang, ini hebat. Kenapa? Karena dia begitu yakin, ya, bahwa akan dikasih balas oleh Tuhan berkali-kali lipat, ya, nggak akan habis-habisnya. Maka Rasul Paulus bilang di Roma pasal 8 tadi, ya, Roma pasal 8 ayat 18 tadi, Roma 8 ayat 18, you know, dia bilang apa? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak dapat dibandingkan. Terlalu mulia. Masih jauh-jauh dari itu. Ya, tidak dapat dibandingkan. Nah, oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesimpulan saya pagi hari ini adalah begini. Kesusahan yang akibat kedua, orang lain. Kesusahan yang ketiga, oleh bencana alam dan politik, ini tidak bisa kita apa-apakan. Kita berdoa supaya Tuhan menolong melewatkan itu. Tetapi kesusahan yang pertama yang kita buat atas kecerobohan diri kita, dan kemudian kesusahan penderitaan karena kebenaran. Nah, ini yang kita perlu doakan. Tahu nggak apa yang harus dilakukan jemaat sekalian? Ya, berdoalah tiap-tiap hari ketika kita mau ambil keputusan. Hidup ini
mengambil keputusan. Tiap-tiap hari kita mengambil keputusan. Semakin besar keputusan itu, semakin harus kamu tekunkan dalam doa. Ya. Oh, saya banyak kali berdoa untuk memutuskan sesuatu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya ini manusia lemah, saya bisa bikin kesalahan. Ya. Menurut hitungan saya, menurut perkiraan saya, begini, begitu, bisa bagus. Tetapi ya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Apalagi sekarang dunia penuh dengan orang jahat, betul nggak? Dunia penuh dengan penipu sekarang, aduh banyak sekali ya, jangan ya toh mau dikasih untung dan lain sebagainya. Wah, dulu saya paling sering dapat dong apa, dikirimin gitu. Ada madem apa ya toh, suaminya meninggal, menyisakan ada harta sekian miliar ditinggalkan. Suhento, kamu terpilih katanya ya, untuk supaya diwariskan. Wah, kagetnya bukan main ya. Tapi di Indonesia saya sudah nggak kaget lagi ya. Kenapa saya nggak? Yang saya pertama kali 93, itu 32 tahun yang lalu. Saya barusan sampai di Amerika, saudara. Barusan sampai di Amerika. Tiba-tiba datang surat. Wah, Suhento, kamu dapat lotre. Dapat 10.000 US dollar. Waduh, kok bisa tahu nama saya? Baru tiba belum lama ya. Tahu nggak? Saking lugunya saya bawa itu ketemu rektor saya, Dr. Bell. Saya bilang, Dr. Bell, nih saya mau dikasih 10.000 US dollar ini. Dr. Bell ketawa sampai nggak bisa berhenti. Suhento, Robek itu dibilang, itu penipu. Dia tahu kamu baru datang, nggak tahu udah tahu dari imigrasi atau apa, kamu baru datang, ini coba-coba mau nipu kamu, dia bilang. Kami sini sudah puas dengan begini. Waduh, oh gitu ya, saya bilang. Ini katanya saya dapat lobster, bohong dia bilang, itu bohong besar itu. Ketawanya bukan main. Nah, maka itu setelah pulang di Indonesia ini banyak yang coba-coba, saya bilang, itu lagu lama, saya sudah tahu itu. Dunia penuh dengan penipu hari ini, saudara. Oleh sebab itu tiap kali kita melangkah, ya, saya katakan bahwa jadilah orang Kristen yang mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan. Kalau kita bangun pagi, kita sudah datang kepada Tuhan. Kalau kita betul-betul hidup kudus di hadapan Tuhan, Tuhan akan memimpin langkah-langkah kita. Menghindarkan kita dari kejahatan-kejahatan, banyak orang jahat di muka bumi ini. Ya, sehingga kita bisa terhindar. Oh, saudara yang saya kasih nama, ada satu ayat. Ada satu, saya mau tutup dengan 2 ayat ini ya. Nah, coba kita baca Roma 8 ayat 28 yang tadi sudah di Roma 8 ya. Ini indah ini. Ini banyak orang menghafalnya, Ayatnya sangat indah ya. Sangat menghiburkan dan membawa janji. Apa katanya? Kita tahu sama-sama. 1 2 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katanya, Tuhan, terima kasih firman-Mu karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia berhenti di situ. Allah turut dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia lupa lanjutkan, yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Lah, kamu mengasihi Dia tidak? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja. Jadi segala bahkan kejahatan orang, Tuhan balikkan jadi kebaikan. Penipu Tuhan jadikan berkat. Gitu. Segala macam. Tapi kalimat berikutnya jangan dipotong. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Oh, mengasihi Dia. Itulah sebabnya tadi saya bilang ya. Coba ya, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Tingkatkan kasihmu kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan akan memimpin hidupmu. Ya, Tuhan akan memimpin. Berdoa Tuhan ya. Saya tahu, saya ambil keputusan. Saya pilih ini, pilih itu. Tuhan, ini bisa salah. Bisa salah. Ya. Saya mau bikin itu, saya mau bikin ini. Bisa salah. Ya, memang bisa salah. Ya. Nah, maka Tuhan pimpinlah saya.
Tuhan pimpinlah saya. Itu ya. Kalau sudah berdoa begitu dan baik, ternyata ada malapetaka juga datang, maka terimalah itu. Memang mungkin kamu dalam kasus Ayub dan kamu punya malah lebih ringan. Amin. Mungkin kamu lebih ringan. Kamu dalam kasus Ayub kamu lebih ringan. Dan kalau kamu yakin ya, bahwa saya sudah menjaga kasih saya kepada Tuhan. Saya sudah setia, saya sudah apa. Tapi kenapa hidupnya jadi begini? Maka yakinlah ya, mungkin Tuhan mau memakai hidupmu untuk menjadi alat, untuk menjadi pelajaran dan lain sebagainya. Dan saya garansi Anda, Tuhan akan bayar kembali dengan berlipat ganda. Amin. Amin. Nah, satu ayat terakhir coba. Mazmur 37. Mazmur 37 ya. Mazmur 37 ayat 5. Aduh, ini ayat dulu saya hafal. Saya hafal sekali ya. Dari dulu. Mazmur 37 ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin, saudara. Amin. Kita berdoa. Mari kita renungkan atas hidup yang Tuhan berikan pada kita. Kita diselamatkan dari orang berdosa yang menuju binasa. Ini saja sudah anugerah yang tak terhingga yang kita terima. Lebih lagi, Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita segala ahli waris, segala yang bisa Dia wariskan dalam janji-janjinya, kemuliaan-kemuliaan. Dan Tuhan mau ketika di muka bumi ini, kalau kita terpaksa harus menderita, baiklah kita menerima. Kita berusaha mencari tahu. Itu karena kesalahan saya dan kita perbaiki. Tuhan tolonglah, saya mengaku salah. Itu salah Tuhan. Karena waktu itu saya terlalu gegabah. Saya emosi, saya egois, saya terlalu tamak. Dan saya menyakiti hatimu. Saya terlalu didorong nafsu. Ada banyak yang kacau keluarganya karena nafsu birahi, nafsu seks. Oh, engkau harus berkata, Tuhan, ya, ada banyak kesusahan dan kesulitan timbul gara-gara semua itu Tuhan. Saya menyesal, saya mohon ampun Tuhan. Kamu harus katakan itu kepada Tuhan. Katakan itu, ya, dan sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, ya, saya mau belajar mengasihi Engkau lebih dan lebih, dan kan saya mau berserah kepadamu, dan biarlah Engkau yang bertindak dalam hidup saya ini. Tuhan, bertindaklah, pimpinlah langkah hidup saya, berjalanlah di depan saya Tuhan, peganglah tangan saya Tuhan. Betul Tuhan, ya, karena saya hidup di tengah-tangah dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan segala tipu muslihat. Tuhan, peganglah tangan saya. Sampaikan itu kepada Tuhan. Sampaikan itu. Bapa di dalam surga. Bapa, lihatlah jemaat-Mu. Atau siapa saja yang kemudian menonton video ini. Tuhan, kiranya semuanya mendapatkan kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu yang amat besar dan yang tak habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.